Di tengah pesta mewah, aku disiram kopi panas, dihina, dan dianggap tak berarti. 1 jam kemudian mereka semua syok saat aku membuktikan yang sebenarnya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Hari itu adalah hari pernikahan adik ipar laki-lakiku, yang mana berarti aku harus bersiap menghadapi medan perang yang paling kuhindari, keluarga suamiku, terutama ibu mertua. Pesta diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5, tempat yang sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa keluarga mereka adalah keluarga berada, atau setidaknya, mampu membayar ilusi itu. Pagi-pagi sekali, aku sudah berdandan di depan cermin, memastikan gaun batik sutra modern warna marun yang kubeli khusus ini terlihat pas di tubuhku. Aku memang bukan tipe yang suka pamer perhiasan atau berlian, tapi martabat harus dijaga. Aku harus terlihat sebagai direktur utama rumah sakit, meskipun saat itu hanya suamiku dan beberapa orang dekatku yang tahu peran sejatinya. Satu hal yang selalu kupikirkan adalah mengapa harga diri seseorang harus diukur dari pakaian yang mereka kenakan. Aku mematut diriku sekali lagi. Gaun ini sederhana, tapi elegan. Tidak mencolok, tapi memancarkan aura ketenangan. Aku memilih dandanan yang natural, tidak ingin terlihat seperti badut yang berusaha menyaingi pengantin. Suamiku, Bima, sudah menunggu di ruang tengah, mondar-mandir dengan wajah tegang. Dia tahu betul bagaimana ibunya akan memperlakukanku. Hubunganku dengan mertua memang sudah dingin sejak lama, sejak aku menolak tawaran mereka untuk meninggalkan pekerjaanku dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, hanya karena suamiku, saat itu masih pacar, berpenghasilan besar. "Kenapa mukamu tegang begitu, Mas?" tanyaku sambil terkekeh pelan. Bima menghampiriku, memelukku dari belakang dan mencium keningku. "Aku hanya khawatir, sayang. Ibu pasti akan membandingkanmu lagi dengan calon menantu barunya itu. Si dokter cantik itu," bisiknya. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. Aku hanya tersenyum tipis. Perbandingan sudah menjadi makanan sehari-hari. Sejak dulu, aku selalu dianggap menantu yang biasa-biasa saja. Lulusan ekonomi yang pekerjaannya tidak seprestisius gelar sarjana hukum suamiku, apalagi jika dibandingkan dengan dokter spesialis seperti calon istri adik ipar. Aku mengambil napas dalam, mengumpulkan semua kesabaranku di ujung jari. "Sudahlah, Mas. Aku sudah kenyang dibanding-bandingkan. Anggap saja itu bumbu penyedap dalam hidupku," jawabku, berusaha meredakan ketegangan. Ada humor kecil di sana, karena memang aku sudah kebal. Aku bahkan pernah iseng memikirkan, apakah ibu mertua punya papan peringkat menantu di kamar tidurnya. Di posisi pertama pasti selalu ada slot kosong, menanti-menantu yang sempurna. Dan posisi terbawah? Tentu saja aku, si menantu yang hanya seorang manajer di perusahaan swasta, demikian yang mereka tahu. Setibanya kami di hotel, suasana pesta sudah sangat ramai dan mewah. Dekorasi bunga yang menjulang tinggi, lampu kristal yang berkilauan, dan aroma masakan mahal yang menggoda. Segalanya terasa berlebihan. Kami segera berjalan menuju pelaminan untuk memberi selamat kepada pengantin, Dika dan Risa. Adik iparku, Dika, menyambutku dengan canggung. Dia sebenarnya tidak jahat, tapi ia terlalu takut pada ibunya. Risa, istrinya, tersenyum ramah. Dia tampak cantik dan anggun, persis seperti bayangan ideal ibu mertua tentang seorang menantu. "Tante, cantik sekali hari ini," sapa Risa dengan tulus. Aku membalas senyumannya dan memeluknya sebentar, mengucapkan selamat. Aku memang tidak punya masalah pribadi dengan Risa. Justru aku kasihan, karena ia akan segera menyadari bahwa menjadi menantu idaman ibu mertua bukanlah jabatan yang menyenangkan. Aku dan Bima kemudian turun dari pelaminan, dan saat itulah kami bertemu langsung dengan sang queen dari pesta, ibu mertua. Langkah kaki ibu mertua selalu penuh drama, seolah lantai karpet itu adalah panggung teater Broadway. Ia menghampiri kami, ditemani oleh Dr. Mira,
calon menantu perempuannya yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Oh, ya, satu lagi adik iparku, Rian, sebentar lagi juga akan menikah dengan wanita ini. Jadi hari ini, ibu mertua punya dua barang pameran baru. Pengantin baru yang dokter gigi, dan calon menantu baru yang dokter anak. Aku, hanya seorang menantu yang sudah menikah 5 tahun, menjadi barang lama yang perlu disingkirkan. Dokter Mira berdiri tegak dengan senyum sempurna, rambutnya disanggul rapi, dan matanya penuh percaya diri. Aku harus akui, dia memang wanita cerdas dan berparas menarik. Ia menyapaku dengan sopan, tapi ada nada merendahkan yang samar di balik kata-katanya. Selamat ya, Mbak. Gaunnya bagus. Sederhana sekali. Cocok dengan suasana pesta yang meriah ini. Ujarnya. Kata, sederhana, itu diucapkan dengan penekanan yang membuatku merasa seperti aku baru saja datang dari pasar. Aku hanya membalasnya dengan senyum. Humor kecil. Aku membayangkan jika ada perlombaan mata sinis di pesta itu, ibu mertua pasti akan meraih medali emas. Ibu mertua tak menyia-nyiakan waktu sedetik pun untuk memulai operasi, menantu perbandingan. Ia langsung menarik lengan dokter Mira, seolah-olah Mira adalah piala yang baru saja ia menangkan. Lihat, Bima, ibumu ini sudah bilang, kan? Kalau mau cari istri, carilah yang punya profesi membanggakan seperti Mira. Dokter spesialis anak, masa depannya jelas, pasiennya banyak, gajinya besar, dan paling penting, sangat terhormat. Katanya dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh beberapa tamu di sekitar kami. Aku hanya berdiri diam, membiarkan suamiku yang menanggapi. Aku sudah belajar, diam adalah emas, terutama saat berhadapan dengan mertua. Bu, istriku juga direktur. Kok? Itu kan sama-sama terhormat, kata Bima, mencoba membela. Tapi ia menggunakan istilah direktur di perusahaan swasta yang ibu mertua tahu. Wajah ibu mertua langsung berubah masam, seolah Bima baru saja mengatakan hal yang kotor. Direktur apa? Direktur catering? Beda jauh. Bima, kamu ini kok tidak bisa membedakan kualitas. Mira ini direktur masa depan rumah sakit. Dia sudah dipercaya banyak orang. Istrimu? Ah, sudahlah. Tidak usah dibahas di hari bahagia ini, katanya, lalu memutar bola matanya padaku. Aku tertawa kecil di dalam hati. Ya, ibu, aku memang direktur rumah sakit, tepatnya direktur utama. Tapi aku harus menjaga rahasia ini. Aku tidak ingin ketenanganku atau profesionalitas kerjaku terganggu oleh drama keluarga. Aku sengaja merahasiakan jabatan ini dari ibu mertua dan semua iparku. Hanya Bima yang tahu. Mereka hanya tahu aku bekerja di bagian administrasi manajemen di sebuah perusahaan konsultan kesehatan. Sebuah kebohongan kecil demi perdamaian keluarga, yang ternyata tidak pernah tercapai. Humor kecil. Aku bahkan pernah berpikir untuk membuat kartu nama palsu dengan jabatan, pencicip kue profesional, agar ibu mertua bisa lebih tenang. Aku memilih untuk berjalan mundur perlahan dan mengambil segelas air mineral. Aku harus menenangkan diri. Setiap kata-kata ibu mertua adalah sengatan kecil yang, jika ditumpuk, bisa menjadi ledakan besar. Aku pergi ke sudut ruangan yang agak sepi, tempat meja-meja bundar ditata rapi. Aku duduk di salah satu kursi, mengambil napas dalam-dalam. Aku hanya butuh 10 menit untuk memulihkan energinya sebelum kembali ke arena pertempuran. Tiba-tiba, adik ipar laki-laki yang lain, Rian, mendekatiku dengan ekspresi gugup. Rian adalah calon suami Dokter Mira, yang akan menikah 2 bulan lagi. Dia bekerja sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit swasta. Ia mendekatiku bukan untuk menyapa, tapi untuk menyampaikan pesan ibu mertua. Mbak, ibu menyuruhmu ke sana. Di sebelah sana, di meja keluarga. Katanya ada yang mau dibicarakan. Ujarnya dengan suara pelan. Aku menoleh ke arah yang Rian tunjuk. Meja bundar yang sangat besar, tempat ibu mertua, Bima, dan beberapa kerabat inti lainnya sudah duduk. Di depan ibu mertua, sudah tersaji cangkir kopi panas. Aku melihat kopi itu dan sudah merasa tidak enak. Ada perasaan tak terhindarkan bahwa ini adalah perangkap. Tapi aku harus menghadapinya.
Aku tidak bisa lari dari takdirku sebagai menantu yang kurang sempurna. Aku bangkit dan berjalan ke arah mereka. Rian mengekoriku seperti anak anjing yang ketakutan. Saat aku sampai, ibu mertua tersenyum. Senyum yang sama persis saat ia menemukan harga diskon yang bagus di mall. Senyum yang penuh rencana jahat. "Oh, akhirnya kau datang juga, Nak," sapa ibu mertua dengan nada manis yang sangat palsu. Ia menunjuk ke kursi di sebelahnya. Aku duduk dengan hati-hati. Di seberangku, Dokter Mira duduk tegak, memegang cangkir tehnya dengan anggun. Suamiku, Bima, mencoba tersenyum meyakinkanku, tapi matanya dipenuhi peringatan. Ibu mertua kemudian memulai drama pesta tehnya. Ia berbicara tentang rencana pernikahan Rian dan Mira, tentang bagaimana Mira akan menjadi dokter yang hebat, tentang bagaimana ia akan segera mendapatkan gelar spesialis kedua, dan seterusnya. Ini bukan lagi pujian. Ini adalah monolog yang bertujuan tunggal, membuatku merasa kecil. Ia bahkan berani bertanya pada Mira. "Mira, berapa gajimu bulan ini?" "Pasti besar sekali, ya? Beda jauh dengan gaji yang biasa-biasa saja," katanya sambil melirikku. Dokter Mira hanya tertawa kecil, seperti putri bangsawan yang baru saja diberi mahkota. Aku hanya mendengarkan dengan tenang, sesekali tersenyum mengiyakan, seolah aku adalah penonton drama yang terpaksa. Tapi di dalam kepalaku, aku sudah menyusun skenario balasan. Bukan balasan yang kasar, tapi balasan yang elegan. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat. Aku merasa ini adalah ujian kesabaran terakhir yang diberikan alam semesta kepadaku sebelum aku naik ke level berikutnya. Aku mencari alasan untuk segera meninggalkan meja itu ketika ibu mertua tiba-tiba menyodorkan sesuatu. "Ini, Nak, cobalah kopi dari hotel ini," katanya biji kopi impor. "Rasanya pasti mewah, cocok untuk lidah orang-orang penting," katanya sambil menyodorkan cangkir kopinya yang masih penuh dan sangat panas. Aku menolak dengan halus. "Terima kasih, Bu. Aku sedang menghindari kopi hari ini." Tidak boleh menolak pemberian orang tua, Nak. Apalagi kopi mahal ini, ucapnya dengan nada sedikit memaksa. Aku tahu ia hanya ingin mengintimidasiku. Aku mengambil cangkir itu, meletakkannya dengan hati-hati di meja di depanku. Pandangan ibu mertua tajam, seperti elang yang siap menerkam. Suasana di meja itu langsung berubah tegang. Semua orang tahu, ini bukan lagi tentang kopi. Ini tentang kekuasaan dan dominasi. Aku ingin mengakhiri semua drama ini sebelum semuanya terlambat. Aku sudah merasa cukup dengan semua perbandingan dan sindiran. Aku menarik napas, siap untuk mengatakan bahwa aku harus pamit ke toilet atau semacamnya, ketika hal tak terduga itu terjadi. Ibu mertua tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, seolah ingin mengambil sesuatu di meja di depanku, namun siku kirinya bergerak dengan cepat dan tak terduga. Dan dalam sekejap, cangkir kopi panas di depanku itu tumpah ruah, tepat di gaun batik sutra marun kesayanganku. Aku terlonjak kaget, bukan karena panasnya, tapi karena keberaniannya. Kopi itu membasahi sebagian besar dada dan perutku, meninggalkan noda hitam pekat di kain yang terang. Aku memejamkan mata sejenak, menahan amarah yang mendidih. Aku tahu ini disengaja. Tidak ada ketidaksengajaan di meja yang luas ini. Ibu mertua langsung berteriak. "Astaga! Maafkan ibu. Nak, ibu tidak sengaja." "Aduh, kau ini kenapa duduk terlalu dekat, sih? Bajumu jadi kotor, kan?" "Ah, sudahlah, nanti juga bisa dicuci. Itu hanya noda kopi, bukan noda aib," katanya. Tapi ada senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan di sudut bibirnya. Ekspresi kemenangan. Suasana pesta yang riuh di sekeliling kami tiba-tiba terasa senyap. Semua mata sekarang tertuju padaku. Termasuk Dokter Mira yang menatapku dengan campuran rasa kasihan yang dibuat-buat dan rasa puas yang nyata. Suamiku, Bima, langsung berdiri. Wajahnya pucat pasi karena marah. Tapi sebelum Bima sempat membuka mulut, aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk tenang. Aku harus menangani ini dengan caraku sendiri. Aku memaksakan diriku untuk tersenyum, senyum yang sedikit lebih dingin dari es di kutub utara.
Aku menatap ibu mertua. Mataku lurus, tidak gentar sedikit pun. Inilah puncak penghinaan yang harus kuterima. Kopi panas yang tumpah ini bukan sekadar minuman, tapi adalah simbol dari semua rasa sakit dan peremehan yang selama ini kuterima. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin gaun ini memang sudah waktunya diganti, kataku. Suaraku tenang, tapi setiap kata-katanya penuh makna. Aku berdiri, tanpa tergesa-gesa. Aku melihat noda itu. Gaun itu rusak, tapi harga diriku tidak. Aku kemudian menoleh ke arah adik iparku, Rian, yang masih duduk kaku di tempatnya. Rian, panggilku pelan. Dia mendongak, terkejut. Mbak, ada apa? Aku menarik napas terakhir, sebelum aku melontarkan kalimat yang akan menjadi awal dari balas dendam elegan. Kalimat ini akan membuat mereka semua syok dalam waktu kurang dari 1 jam. Rumah sakitmu sedang ada masalah serius, ya? Reaksi ibuku mertua terhadap tumpahan kopi di gaunku sungguh menjijikan. Dia berpura-pura panik, tapi matanya bersinar penuh kepuasan. Ia segera mengeluarkan sapu tangan kecil dari tas mewahnya, seolah mau membersihkan noda seluas itu, padahal sapu tangan itu hanya seukuran perangko. Suamiku, Bima, sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia menarikku menjauh dari meja itu, sementara ibu mertua masih berakting di depan Dokter Mira dan beberapa kerabat. Kenapa kau diam saja, sayang? Aku akan bicara pada ibu sekarang. Geram Bima, wajahnya memerah. Aku menghentikannya dengan sentuhan pelan di lengannya. Jangan, Mas. Jangan di sini. Jangan sekarang. Bisikku. Membuat keributan di pesta pernikahan adik ipar adalah hal terakhir yang kuinginkan. Itu hanya akan memberi ibu mertua bahan bakar untuk drama selanjutnya. Dan aku tidak mau menjadi badut yang ia pertontonkan. Aku harus mengendalikan situasi, bukan situasi yang mengendalikanku. Aku meminta Bima mengantarku ke toilet. Tapi itu hanya alasan untuk mengambil jeda. Aku berjalan cepat, menjauhi pandangan semua orang. Gaun batikku yang indah kini bernoda. Bau kopi yang pekat menusuk hidung. Di balik pintu toilet hotel yang sepi, Bima membersihkan noda di gaunku dengan tisu basah. Ia melakukannya dengan hati-hati, seperti menangani benda paling rapuh di dunia. Aku minta maaf atas nama ibu. Aku sungguh malu, kata Bima. Suaranya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Aku mendongak, menatap matanya di cermin. Aku tahu kau malu, Mas. Tapi ini bukan salahmu. Ini adalah ujian yang harus kita lewati. Jawabku, berusaha meyakinkannya. Aku tahu, menjadi anak dari ibu mertua yang seperti itu pasti sangat berat. Bima selalu berada di tengah, antara membela ibu dan melindungi istrinya. Posisinya seperti sandwich yang kejepit. Setelah sedikit bersih, aku keluar dari toilet dan mengambil keputusan penting. Aku tidak akan pulang. Jika aku pulang, ibu mertua akan merasa menang. Aku harus kembali ke arena dan membiarkan dia melakukan kesalahan berikutnya. Aku harus melihat sampai sejauh mana drama perbandingan yang akan dia lakukan. Aku hanya butuh kurang dari 1 jam lagi, sebelum kejutan besar itu terjadi. Aku berjalan kembali ke ballroom. Suamiku setia mendampingiku. Di sana, ibu mertua tidak membuang waktu sedikit pun untuk melanjutkan serangannya. Kali ini, ia pindah ke sudut lain, dikelilingi oleh sekelompok teman-teman sosialitanya yang senang bergosip. Mereka semua menatapku sekilas, lalu berbisik-bisik sambil menutupi mulut dengan tangan. Aku tahu mereka sedang membicarakan tumpahan kopi itu. Humor kecil. Aku merasa seperti bintang film yang baru saja melakukan adegan konyol di karpet merah. Tepat ketika aku berusaha mencari tempat yang lebih tenang, ibu mertua memanggilku dengan suara yang keras dan manja. Oh, menantuku. Mari sini, nak. Jangan malu dengan noda itu. Nanti juga bisa dicuci, katanya. Seolah aku adalah anak kecil yang baru saja menumpahkan es krim. Aku tersenyum, meski rasanya seperti mengunyah kerikil. Aku dan Bima berjalan mendekat. Lihat, ibu-ibu, kata ibu mertua kepada teman-temannya, sambil menunjuk ke arahku. Ini menantuku yang paling lama, istri Bima. Dia memang sederhana,
Tidak seperti calon menantuku yang ini, katanya, lalu menarik Dokter Mira, yang baru saja bergabung, ke sampingnya. Mira, sini, sayang. Perkenalkan, ini teman-teman ibu. Pujian yang keluar dari mulutnya itu begitu manis, sampai rasanya ingin muntah. Ibu mertua memuji setinggi langit pekerjaan Dokter Mira. Mira ini dokter spesialis anak. Sebentar lagi dia mau mengambil spesialisasi lagi di luar negeri. Pintar sekali, kan? Kalau anak-anak di keluarga sakit, tidak perlu repot-repot ke rumah sakit. Tinggal panggil Mira saja, katanya, menekankan kata repot-repot. Kemudian, matanya beralih kepadaku. Kalau menantuku yang satu ini, katanya, nadanya langsung turun 3 oktav, terdengar seperti sedang membicarakan barang bekas. Dia ini kerjanya di kantor, bagian administrasi. Ya, begitulah, pekerjaan kantoran biasa. Gaji, cukup untuk jajanlah. Tapi bagus, setidaknya dia tidak merepotkan Bima, ujarnya, lalu terkekeh. Seluruh percakapan ini bukan tentang Dokter Mira, tapi tentang aku. Pujian terhadap Mira adalah senjata untuk merendahkanku. Ibu mertua ingin semua orang tahu bahwa ia punya 2 standar menantu. Emas, Mira, dan perunggu, aku. Humor kecil. Aku hampir berbisik kepada Bima. Bu, setidaknya aku tidak perlu repot-repot ke luar negeri. Bu, aku bisa mengurus rumah sakit dari sini. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Salah satu teman ibu mertua kemudian bertanya kepada Mira. Wah, hebat sekali, Nak. Kamu kerja di rumah sakit mana? Mira menjawab dengan bangga. Aku bekerja di Rumah Sakit Angkasa Medika, Tante. Salah satu yang terbaik di Jakarta. Rian, adik iparku, juga bekerja di sana sebagai dokter umum. Katanya. Ibu mertua langsung menyahut. Yah, dan dia ini sudah diincar oleh direktur rumah sakit itu untuk menduduki posisi kepala departemen. Betapa membanggakan. Saat itu, aku hanya bisa menahan senyum tipis di bibirku. Rumah Sakit Angkasa Medika. Ya, aku sangat familiar dengan nama itu. Aku sudah menghabiskan 5 tahun terakhir untuk mengubah rumah sakit itu dari lembaga yang hampir bangkrut menjadi salah satu yang terbaik. Dan aku adalah direktur utama rumah sakit itu. Ironisnya, mereka memuji calon menantu mereka yang bekerja di bawah kepemimpinanku. Sementara mereka meremehkan atasan tertinggi menantu itu sendiri. Aku merasa seperti sedang menonton pertunjukan komedi yang sangat absurd. Aku melihat Bima. Wajahnya menunjukkan bahwa ia juga menikmati ironi ini, meskipun ia berusaha keras untuk tetap serius. Ia tahu rahasia ini, dan kami berdua berbagi tawa diam-diam di balik pandangan sinis ibu mertua. Ibu mertua kemudian menyodorkan perbandingan yang paling menyakitkan. Lihat, Bima, kau harusnya belajar dari Rian. Dia mencari istri yang bisa membantunya meniti karir. Dokter sama dokter. Kalau kau, istrimu hanya bekerja di belakang meja. Tidak ada koneksi yang bisa dibanggakan. Aku saja malu kalau ditanya teman-teman. Menantu Bima kerja apa? Seketika, aku merasa harga diriku diinjak-injak sampai remuk. Bukan karena aku peduli dengan apa yang dipikirkan teman-teman sosialita ibu mertua, tapi karena kata-kata itu datang dari orang yang seharusnya menjadi ibuku juga. Aku menatap ibu mertua lurus-lurus. Aku ingin melihat apakah ada setitik pun rasa sayang di matanya, tapi yang kulihat hanyalah ambisi dan kesombongan. Bu, kataku, suaraku tenang, tapi terdengar jelas di tengah kebisingan pesta. Ibu mertua dan teman-temannya langsung terdiam. Mereka menoleh padaku, terkejut karena aku berani bicara setelah sekian lama diam. Aku minta maaf kalau pekerjaanku tidak membanggakan di mata ibu. Tapi setidaknya, pekerjaanku membuatku bisa tidur nyenyak setiap malam, tanpa harus memikirkan cara membandingkan atau merendahkan orang lain. Kataku, dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Wajah ibu mertua langsung membeku, seperti patung es. Dia tidak menyangka aku akan membalas. Teman-temannya mulai merasa canggung. Dokter Mira juga terlihat sedikit tidak nyaman, karena ia merasa digunakan sebagai alat. Kau,
Berani sekali kau bicara seperti itu di pesta adik iparmu, desis ibu mertua, suaranya pelan tapi penuh ancaman. Kau itu seharusnya tahu diri. Sudah dibelikan baju bagus, malah ditumpahi kopi. Harusnya kau bersyukur masih bisa datang ke pesta mewah seperti ini. Aku datang ke sini bukan karena baju, Bu, tapi karena aku mencintai suamiku dan adik iparku, jawabku. Aku tidak peduli dengan baju itu lagi. Yang kupedulikan adalah waktu. Waktuku di pesta ini sudah hampir habis. Aku harus segera pergi sebelum rencanaku terbongkar terlalu cepat. Aku kemudian mengambil keputusan untuk melangkah mundur dengan anggun. Aku menoleh kepada Bima. Mas, aku rasa aku harus pergi membersihkan diri sekali lagi. Baju ini sudah tidak nyaman, kataku, memberi isyarat padanya. Bima mengangguk mengerti. Tepat sebelum kami pergi, ibu mertua memberikan serangan terakhirnya. Pergilah, dan lain kali, pakai baju yang lebih pantas. Jangan sampai kau mempermalukan nama keluarga kita dengan penampilan yang biasa-biasa saja itu, katanya, dengan penekanan yang menyakitkan pada kata terakhir. Aku berhenti, kemudian berbalik, dan menatap Dr. Mira dan Rian yang duduk di meja itu. Aku tahu, inilah momen untuk menanamkan benih keraguan. Benih yang akan meledak dalam 1 jam ke depan. Mira, Rian, panggilku, suaraku kembali tenang. Aku dengar Rumah Sakit Angkasa Medika sedang mencari direktur operasional baru. Ya? Kabarnya sih, persaingan sangat ketat. Aku hanya ingin bilang, semoga beruntung. Di dunia kerja, koneksi saja tidak cukup. Dibutuhkan mental yang kuat. Rian dan Mira saling pandang, terkejut dengan pengetahuanku tentang rumah sakit mereka. Mbak tahu dari mana? Tanya Rian, gugup. Aku kan cuma kerja di administrasi. Yan, tentu saja aku punya koneksi dengan dunia rumah sakit. Jawabku, tersenyum misterius. Aku berjalan keluar dari arena perang itu, meninggalkan mereka semua dalam kebingungan. Mereka mungkin mengira aku hanya bicara kosong untuk membalas, tapi yang tidak mereka tahu, aku baru saja memberikan clue pertama. Jam tanganku menunjukkan pukul 4 sore. Pesta akan berakhir pukul 5. Hanya tinggal 1 jam lagi menuju pengungkapan besar. Aku kembali ke meja itu, seolah tidak ada yang terjadi, kecuali bahwa hatiku kini sudah membeku. Setelah membersihkan noda kopi sebisa mungkin di toilet, aku memutuskan untuk kembali. Bukan karena aku ingin melanjutkan drama, tapi karena aku tahu aku harus berada di sana saat payoff besarku terjadi. Bima bersamaku. Rahangnya masih mengeras karena marah. Dia menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan diam-diam. Kami berjalan kembali ke meja keluarga, tempat ibu mertua dan rombongannya masih bercakap-cakap. Semua orang menoleh saat kami mendekat. Ada keheningan kecil yang segera diputus oleh tawa palsu ibu mertua. Lihat, Bima, istrimu ini memang sabar. Ya, tumpahan kopi pun tidak membuatnya langsung pulang. Benar-benar menantu yang tahu diri, katanya. Suaranya mengandung ejekan yang tajam. Ia menggunakan kata, tahu diri, sebagai cambuk. Dokter Mira hanya tersenyum simpul, seolah setuju dengan penilaian mertuaku. Aku memilih untuk tidak duduk lagi di sebelah ibu mertua. Aku memilih kursi di seberang, sedikit jauh dari jangkauannya, dan lebih dekat ke Bima. Aku mengambil secangkir air putih. Aku tidak akan membiarkan kopi, atau apapun yang bisa digunakan sebagai senjata, berada di dekatku lagi. Ibu mertua pindah ke mode perbandingan jilid 3. Kali ini, ia menyentuh ranah pribadi, masa depan karir. Ia berbicara kepada Dokter Mira, namun matanya terus menatapku. Mira, nanti kalau sudah menikah dengan Rian, ibu akan bantu kalian membeli rumah yang besar, dekat dengan rumah sakit Angkasa Medika itu. Biar Rian dan kamu gampang kalau mau cepat-cepat ke sana, katanya. Kalimat itu penuh makna terselubung. Seolah ia berkata, aku hanya akan membantu menantu yang hebat, bukan menantu yang biasa-biasa saja, sepertimu. Aku hanya membalasnya dengan senyum. Humor kecil, aku berpikir. Bu, rumah sakit itu milikku. Kalau aku mau, aku bisa membangun rumah di atapnya.
Tentu saja aku hanya berani mengatakan itu di dalam hati. Kau sudah dengarkan, nak? Kata ibu mertua padaku, seolah aku tuli. Kau dan Bima harusnya mencontoh mereka. Bima, kau juga harus lebih giat lagi. Jangan sampai istrimu yang gajinya, ya begitulah, yang menanggung hidupmu. Kau itu pengacara hebat. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Hinaan itu sekarang sudah tidak hanya mengenai diriku, tapi juga menggoyahkan hubunganku dengan suamiku. Bima mengatupkan giginya. Aku tahu dia sudah mencapai batas kesabarannya. Bu, tolong jaga bicaramu. Aku tidak pernah merasa istriku mempermalukanku. Kami bahagia, kata Bima. Suaranya rendah dan penuh peringatan. Ibu mertua mengabaikan Bima, seolah dia tidak ada. Ia mengambil cangkir kopi yang baru saja diletakkan pelayan di depannya. Cangkir itu penuh dan masih mengepulkan asap. Ia memegang cangkir itu dan tiba-tiba mendekatkannya padaku, seolah ingin memberiku ciuman maut. Aku minta maaf soal yang tadi. Nak, ini, ibu ambilkan kopi lagi, katanya. Nadanya seperti sedang menggoda. Aku menggeleng. Terima kasih, Bu. Aku sudah bilang, aku sedang tidak minum kopi. Aduh, kenapa keras kepala sekali, sih? Tanyanya, suaranya mulai meninggi. Begini, loh, nak, sama seperti hidup. Kadang kita harus menelan sesuatu yang pahit. Kopi ini pahit, tapi membuat melek. Sama seperti kau. Kau harusnya melek dan sadar bahwa kau tidak cocok berada di lingkungan kami. Kau terlalu. Ia menghentikan kalimatnya, mencari kata paling menyakitkan. Terlalu sederhana. Kau tidak selevel dengan kami. Kau hanya akan menjadi beban dan membuat Bima sulit maju. Kau hanya menantu yang biasa-biasa saja. Sementara Mira, dia akan menjadi masa depan keluarga ini. Kalimat, kau hanya menantu yang biasa-biasa saja, itu terasa seperti tusukan baja dingin. Itu bukan hanya hinaan, tapi adalah penilaian total terhadap eksistensiku. Ibu mertua menatapku dengan mata penuh penghinaan, seolah aku adalah sampah di ballroom mewah itu. Kemudian, terjadilah insiden yang sebelumnya hanya glitch, kini menjadi aksi penuh kesengajaan. Tangan ibu mertua yang memegang cangkir kopi panas itu tiba-tiba terpeleset. Entah disengaja atau tidak, kali ini gerakannya lebih cepat, lebih tegas. Cangkir itu terlepas dari genggamannya dan mengguyur sebagian besar bahu, lengan, dan gaunku yang sudah ternoda sebelumnya. Kopi itu benar-benar panas. Rasa perih menyengat langsung ke kulitku. Aku tidak berteriak. Aku hanya tersentak ke belakang. Aku merasakan cairan pahit dan panas itu membasahi pakaianku untuk kedua kalinya. Itu disengaja. Kali ini, aku yakin 100%. Itu adalah puncak dari segala kebencian dan penghinaan yang ia tumpahkan padaku. Astaga! Ya ampun! Ya Tuhan! Kenapa tumpah lagi? Teriak ibu mertua. Aktingnya lebih dramatis dari yang pertama. Ia meraih tanganku, pura-pura panik. Tapi cengkeramannya malah membuatku makin sakit karena kopinya masih panas. Maafkan ibu. Nak, ibu benar-benar tidak sengaja. Kamu kenapa duduk di sini sih? Tangan ibu jadi tidak bisa bergerak bebas. Aku menarik tanganku dari genggaman ibu mertua dengan sedikit kekuatan. Aku berdiri tegak. Aku tidak peduli lagi dengan noda di gaunku, atau rasa perih di bahuku. Aku hanya melihat wajahnya. Wajah yang kini dipenuhi rasa panik yang terlalu berlebihan untuk dipercaya. Bima langsung berdiri di sampingku, melindungi tubuhku dengan tangannya. Cukup, Bu. Aku bawa istriku pergi. Seru Bima. Suaranya sekarang sudah mengandung ancaman yang jelas. Ia tidak peduli lagi dengan siapapun di sana. Tapi ibu mertua tidak mau mengakhiri dramanya. Ia meraih tanganku lagi, sambil berbisik. Nadanya berubah sangat tajam dan dingin. Kau lihat, nak? Bahkan nasib pun menolakmu. Kopi ini hanya sebanding dengan posisimu. Kau akan selalu menjadi yang kedua, yang kotor, yang biasa-biasa saja di keluarga ini. Lebih baik kau pulang, sebelum kau membuat kami semua malu. Bisikan itu menancap jauh ke dalam urat nadiku. Itu adalah inti dari semua yang ia rasakan,
Penolakan total. Aku menatap mata ibu mertua untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak marah. Aku tidak sedih. Yang ada hanya tekad bulat untuk menyelesaikan pertunjukan ini. Aku mengambil napas dalam, mengabaikan Bima dan ibu mertua sejenak. Aku menoleh ke arah meja itu, menatap Dokter Mira yang tampak sungguh-sungguh tidak nyaman dengan drama yang terjadi. Dan terakhir, aku menatap adik iparku, Rian, si dokter umum yang bekerja di rumah sakitku. Rian, panggilku. Suaraku kembali tenang seperti danau. Rian mendongak. Wajahnya pucat. Dia tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Aku harus segera pergi sekarang. Ini penting, kataku, dengan nada perintah yang sangat jelas, yang belum pernah kudengar dari diriku sendiri. Aku hanya mau tanya, bukankah kau bilang direktur utama di Angkasa Medika sedang mengadakan rapat darurat malam ini? Rian mengangguk kaku. Iya, Mbak. Katanya ada masalah besar di bagian keuangan. Tapi, Mbak kok tahu? Aku tersenyum simpul. Senyum ini bukan lagi senyum ramah. Ini adalah senyum kemenangan. Oh, aku tahu. Dan kau akan tahu juga sebentar lagi. Tunggu saja aku kembali dalam 1 jam. Kataku. Aku tidak menunggu jawaban. Aku langsung menarik Bima bersamaku. Aku meninggalkan meja itu. Meninggalkan ibu mertua dalam keadaan marah campur bingung. Aku meninggalkan Dokter Mira dan Rian yang terdiam kaku, memikirkan bagaimana aku, si menantu yang katanya biasa-biasa saja, dan hanya bekerja di administrasi, bisa tahu detail tentang rapat darurat di rumah sakit mereka. Aku melangkah cepat menuju pintu keluar ballroom. Gaun batiku basah dan bernoda. Aku merasa sedikit lengket dan perih di bahu. Tapi di dalam hatiku, ada api yang menyala-nyala. Aku sudah menerima semua hinaan. Sekarang, waktunya pertunjukan balasan. Di ambang pintu, aku meraih ponselku dari tas mewahku. Aku tahu ada nomor yang harus kuhubungi segera. Nomor yang akan mengubah segalanya. Nomor yang akan membuat mereka semua syok dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku tidak pernah merasa lebih dingin dari ini. Bahkan ketika kopi panas itu mengguyurku 2 kali. Langkahku cepat dan pasti. Aku tidak menoleh ke belakang, meskipun aku bisa merasakan tatapan menusuk ibu mertua dan rasa penasaran yang besar dari tamu-tamu lainnya. Suamiku, Bima, berjalan di sampingku, menggenggam tanganku begitu erat sampai aku hampir bisa merasakan tulangku bergeser. Dia adalah satu-satunya bentengku saat ini, dan aku menghargai dukungannya yang diam namun tegas. Kami berjalan melewati koridor hotel yang megah, menuju area yang lebih sepi. Bima segera menarikku ke taman hotel yang jauh dari kebisingan pesta. Begitu kami berada di bawah naungan pohon rindang, Bima melepaskan tanganku dan menoleh ke arahku. Matanya dipenuhi amarah yang membara. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau biarkan dia melakukan itu 2 kali? Raung Bima, suaranya tertahan. Ia tidak meninggikannya, tapi emosinya meledak melalui setiap kata yang ia ucapkan. Ibu itu sudah keterlaluan. Aku akan pulang sekarang, dan besok aku akan kembali untuk bicara serius dengannya. Ini sudah tidak bisa dimaafkan, sayang. Aku hanya tersenyum kecil, menatapnya dengan tenang. Kontras antara wajahku yang tenang dan wajah Bima yang tegang sangat mencolok. Aku mendekat, merapikan dasi Bima yang sedikit miring. Aku melakukan itu untuk menenangkan dirinya, bukan untuk memperbaiki penampilannya. Aku tahu kau marah, Mas. Aku hargai kemarahanmu, kataku, suaraku lembut, tapi tegas. Tapi percayalah, ini bukan saatnya untuk perang kata-kata. Kalau kau melawan sekarang, ibu akan menang. Ia akan berteriak, menangis, dan membuat kita terlihat seperti anak durhaka yang membuat keributan di pesta pernikahan adiknya. Bima menghela napas berat, menyandarkan kepalanya ke dahiku. Lalu apa, sayang? Kau mau menerima ini saja? Mau membiarkan dia menumpahkan kopi ke kepalamu sampai kapan? Aku tidak tahan melihat ibu meremehkanmu seperti itu. Bisiknya, suaranya sekarang terdengar seperti anak kecil yang terluka. Aku memegang wajahnya, memaksanya menatap mataku. Dengar, Mas, aku tidak akan menerima ini.
Penghinaan ini akan kubalas. Tapi bukan dengan kata-kata. Aku akan membalasnya dengan kenyataan. Kataku, mataku berkilat. Aku sudah menahannya selama 5 tahun, hanya untuk saat seperti ini. Aku mengambil napas dalam, mengumpulkan kembali semua kekuatan diriku. Gaunku basah, sedikit lengket, dan ada sedikit rasa perih di bahuku. Tapi di dalam hatiku, tidak ada air mata, tidak ada rasa putus asa. Yang ada hanyalah perencanaan yang rapi. Aku sudah tahu persis apa yang harus kulakukan. Humor kecil, aku berpikir. Setidaknya aku tidak perlu repot-repot membeli cat baru, Bu. Gaun ini sudah di-rebranding menjadi batik motif kopi. Aku mengambil ponselku dan mulai mengetik pesan cepat ke seseorang. Seseorang yang sangat penting dalam hierarki kerjaku. Bima menatapku bingung. Kau menghubungi siapa? Tanyanya. Aku menghubungi asistenku. Mas, aku perlu dia melakukan beberapa hal penting sekarang juga. Jawabku. Aku tidak perlu banyak menjelaskan. Asistenku sudah tahu. Ia tahu bahwa jika aku menghubunginya pada hari libur penting seperti ini, itu berarti ada situasi darurat. Dan bagi ibu mertua, ini adalah keadaan darurat yang tidak bisa dia bayangkan. Aku kemudian mengangkat ponselku ke telinga, memberi sinyal agar Bima diam. Panggilan ini harus terdengar profesional dan mendesak. Aku perlu memastikan bahwa semua persiapanku berjalan sesuai rencana. Ya, Pak Joni, ini saya. Tolong segera siapkan mobil dan tim protokol. Segera datangi Hotel Kencana Jaya. Saya ada di area ballroom. Kataku, suaraku rendah dan berwibawa. Aku jarang menggunakan nada ini di rumah. Nada yang hanya keluar ketika aku sedang duduk di kursi direktur utama. Aku berhenti sejenak, mendengarkan jawaban Pak Joni. Lalu, aku melanjutkan, memberikan instruksi terakhir yang krusial. Saya butuh Anda datang sekarang. Dan tolong, bawa dokumen persetujuan merger yang baru itu. Letakkan di dalam amplop tertutup. Jangan sampai hilang. Saya akan menunggunya di lobi. Ya, sekarang juga. Terima kasih. Aku menutup telepon. Bima menatapku dengan mata melebar. Ia tahu betul apa arti dari instruksi-instruksi itu. Rapat darurat. Mobil protokol, dokumen penting. Semuanya berhubungan dengan jabatan asliku yang selama ini kami rahasiakan. Kau mau mengungkapkannya sekarang? Tanya Bima. Suaranya tertahan antara cemas dan gembira. Ia tahu ibu mertua akan syok. Tapi ia juga takut akan drama yang mungkin ditimbulkannya. Tentu saja. Ini adalah waktu yang tepat. Jawabku. Senyumku semakin lebar. Ibu baru saja menumpahkan kopi padaku. Ia baru saja mengatakan bahwa aku biasa-biasa saja dan tidak punya koneksi apa-apa. Ia baru saja memuji setinggi langit calon menantunya yang bekerja di rumah sakitku sendiri. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa menantu yang biasa-biasa saja, ini adalah atasan tertinggi dari menantu idaman mereka. Aku melihat jam tanganku. Pukul 4.15 sore. Aku hanya punya waktu sekitar 45 menit sebelum Pak Joni tiba. Aku harus kembali ke dalam, tapi aku tidak boleh terlihat seperti melarikan diri atau membersihkan diri terlalu lama. Aku harus kembali ke meja itu, dan membiarkan mereka melihat noda kopi di bajuku. Biar noda itu menjadi pengingat bagi mereka akan hinaan yang baru saja mereka lakukan. Ayo, Mas, kita masuk lagi, ajakku, menarik tangan Bima. Bima terlihat ragu. Kau yakin, sayang? Aku takut kau akan semakin sakit hati. Aku tidak akan sakit hati lagi, Mas. Hatiku sudah keras sekarang. Kataku, senyumku memudar menjadi ekspresi yang dingin. Aku hanya perlu 1 jam lagi. 1 jam lagi, dan mereka akan tahu, mengapa seorang direktur utama sebuah rumah sakit besar harus merahasiakan identitasnya dari keluarganya sendiri. Kami kembali ke ballroom. Aku berjalan tegak, mengabaikan noda kopi yang terlihat jelas di gaunku. Kami kembali ke area meja keluarga, tempat ibu mertua dan rombongannya masih duduk. Aku tahu mereka sedang membicarakan kami.
Aku bisa merasakan tatapan jijik dan rasa kemenangan dari ibu mertua. Aku duduk di kursi yang sama, tepat di seberang ibu mertua. Aku menatapnya lurus-lurus. Ketenanganku yang palsu ini adalah senjata terkuatku. Ketenangan yang membuatku terlihat seperti batu. Tidak bisa digerakkan, tidak bisa dihancurkan. Sudah bersih, nak? Tanya ibu mertua. Nadanya penuh sindiran. Sudahlah, besok kau beli gaun yang baru. Gaun yang lebih baik dari ini. Jangan yang biasa-biasa saja lagi. Tentu, Bu. Jawabku. Nadaku datar. Tapi gaun ini akan aku simpan. Sebagai pengingat. Ibu mertua tertawa kecil. Merasa bahwa ia telah menang sepenuhnya. Ia kemudian kembali fokus pada Dokter Mira, melanjutkan sesi perbandingan dan pujian beracunnya. Aku hanya duduk diam, membiarkan ibu mertua menyuarakan semua kesombongannya. Aku membiarkan dia menumpuk semua hinaan itu setinggi mungkin. Karena semakin tinggi tumpukan hinaannya, semakin besar pula kehancuran saat aku mengungkap kenyataan. Aku hanya menunggu. Menunggu rapat darurat itu terjadi. Menunggu panggilan yang akan mengubah segalanya. Aku hanya perlu menunggu intervensi suami pertanyaan misterius yang akan menjadi babak selanjutnya. Aku hanya punya waktu sekitar setengah jam lagi. Aku harus memanfaatkan setiap detik untuk menanamkan keraguan. Aku duduk di meja itu, dengan noda kopi di gaunku yang seolah menjadi medali kehormatan baru. Aku membiarkan ibu mertua dan Dokter Mira asyik membahas rencana kerja, gaji, dan rencana liburan ke luar negeri. Semua obrolan itu dirancang untuk menunjukkan betapa superiornya mereka dan betapa tidak berartinya aku. Aku hanya mengangguk sesekali, seolah aku adalah patung yang diperintahkan untuk mendengar. Suamiku, Bima, duduk tepat di sebelahku. Tangannya menggenggam penuh makna di bawah meja. Dia tahu betapa besar beban yang kupikul. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan beberapa kali. Tapi ibu mertua selalu berhasil membawa topik kembali ke kehebatan Dokter Mira dan kegagalan menantu yang lain, yaitu aku. Kau tahu, nak, kata ibu mertua, kini berbicara padaku dengan nada kasihan yang menjengkelkan. Bima ini sudah kubilang untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil. Jangan terlalu bergantung pada kasus hukum yang tidak jelas. Untung saja calon menantuku yang ini, sambil menunjuk Mira, punya pekerjaan tetap dan gaji pasti. Dia bisa bantu Rian. Lah, kalau kau... Bu, sudah cukup. Suara Bima meledak. Itu bukan lagi bisikan, tapi perintah tegas. Bima jarang sekali membentak ibunya. Keheningan langsung menyelimuti meja itu. Teman-teman ibu mertua yang tadi berbisik-bisik langsung terdiam. Ibu mertua menatap Bima dengan mata tajam. Terkejut karena otoritasnya dibantah. Apa maksudmu, Bima? Kau berani membantah ibumu di tempat umum? Desis ibu mertua, nadanya penuh ancaman. Aku tidak membantah, Bu. Aku hanya meluruskan, jawab Bima, mempertahankan ketenangannya. Istriku tidak pernah membebaniku. Dia bekerja keras, dan dia sangat sukses di bidangnya. Hanya karena dia tidak bekerja sebagai dokter, bukan berarti pekerjaannya rendahan. Tolong hargai dia, Bu. Atau setidaknya, hargai aku sebagai suaminya. Bima berhasil mengalihkan fokus. Tapi ibu mertua adalah pemain drama yang ulung. Ia langsung memasang wajah sedih dan menyentuh dadanya. Astaga, ya Tuhan. Lihatlah, ibu hanya mencoba menasihati. Tapi kau malah membentak ibu demi istrimu. Istrimu ini sungguh membuat hubungan ibu dan anak jadi renggang. Aku menarik lengan Bima perlahan, memberi isyarat bahwa drama ibu mertua sudah dimulai. Aku tersenyum pada Bima, seolah mengatakan, jangan khawatir, Mas. Biarkan dia berakting. Aku yang akan menutup tirai panggung ini. Sudahlah, Mas. Aku tidak apa-apa, kataku. Kemudian aku berdiri, memberikan isyarat bahwa aku harus pergi. Bu, aku izin ke kamar kecil sebentar. Aku harus membersihkan noda kopi ini lagi. Rasanya lengket sekali. Pergilah. Dan jangan lama-lama, kata ibu mertua. Ia kembali ke mode dominasi setelah berhasil membuat Bima merasa bersalah.
Aku menarik napas terakhir, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirku untuk menanyakan pertanyaan krusial. Aku menoleh kepada adik iparku, Rian, yang sedari tadi hanya menunduk, malu dengan kelakuan ibunya. Rian, panggilku pelan. Aku mau tanya sesuatu. Ini penting. Rian mengangkat kepalanya. Matanya penuh rasa bersalah. Ada apa, Mbak? Aku menggunakan nada bicara yang paling santai, seolah aku hanya bertanya tentang cuaca. Tapi pertanyaanku harus mengarah langsung ke inti permasalahan yang akan muncul nanti. Aku melihat Bima sekilas. Dia mengangguk. Dia mengerti peranku. Aku dengar rumah sakit Angkasa Medika itu baru mengganti kepala administrasi keuangan. Ya? Tanyaku. Aku sengaja menggunakan istilah yang umum, tapi sangat penting bagi operasional rumah sakit. Rian dan Dr. Mira saling pandang, terkejut. Mereka terlihat bingung bagaimana aku, si menantu yang biasa-biasa saja, bisa mendapatkan informasi internal seperti itu. Iya, Mbak. Memang benar. Kenapa? Jawab Rian, sedikit gagap. Aku tersenyum misterius. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan saja ada temanku yang mantan kepala keuangan di sana. Dia bilang, pekerjaan di sana sangat ketat. Tapi gajinya lumayan. Ya, Yan? Kau kan dokter di sana. Kau tahu betul siapa yang benar-benar memegang kendali penuh atas gaji dan posisi di Angkasa Medika, kan? Pertanyaan itu bukan hanya soal gaji, tapi soal hierarki kekuasaan. Aku tahu, dengan pertanyaan ini, aku menanamkan benih bahwa ada seseorang yang sangat berkuasa di rumah sakit itu, dan bahwa aku mungkin punya koneksi. Aku ingin mereka menghabiskan waktu 30 menit ke depan untuk memikirkan teka-teki itu. Rian tampak berpikir keras. Tentu saja, Mbak, yang memegang kendali penuh ya direktur utama, katanya, menyebut jabatanku sendiri. Dia menyebutnya dengan nada hormat dan sedikit takut, karena dia adalah seorang dokter bawahan. Aku mengangguk puas. Bagus. Aku hanya ingin memastikan saja. Ya sudah, aku ke toilet dulu. Permisi. Aku berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku meninggalkan Bima yang kini duduk sendirian, membiarkan ibu mertua melanjutkan obrolannya dengan Mira dan Rian. Aku tahu, sekarang ibu mertua akan sibuk bertanya kepada Rian, kenapa istrimu tahu banyak tentang rumah sakitmu? Aku segera berjalan menuju lobi hotel yang agak sepi. Aku tidak benar-benar pergi ke toilet. Aku sudah menghubungi asistenku. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa ia tiba tepat waktu dan melakukan semua yang sudah kuinstruksikan. Aku berdiri di sudut lobi, jauh dari keramaian pesta. Aku melirik jam tanganku. 15 menit lagi. 15 menit menuju showtime. Aku membiarkan noda kopi di bahuku mendingin. Aku membiarkan rasa perih di hatiku mereda. Aku mengambil ponselku, dan kini, saatnya untuk melakukan panggilan rahasia yang menentukan. Punggungku bersandar pada dinding marmer lobi, merasakan dinginnya batu yang kontras dengan hangatnya amarah di dadaku. Aku tidak pergi ke kamar kecil. Aku berdiri di sebuah sudut terpencil di lobi utama hotel, jauh dari jangkauan pandangan ibu mertua. Noda kopi di gaunku sudah mengering, meninggalkan jejak kekalahan di mata orang lain. Tapi bagi diriku, noda itu adalah simbol pemantik api. Aku membuka tas mewahku, mengeluarkan ponsel pribadiku yang lain. Ponsel ini sangat istimewa. Hanya digunakan untuk urusan pekerjaan yang sangat penting. Aku sengaja memiliki 2 nomor, satu untuk keluarga dan satu untuk kerahasiaan direktur utama. Ponsel yang kutekankan pada ibu mertua bahwa aku hanyalah staf administrasi biasa, adalah ponselku yang pertama. Ponsel yang kupegang ini adalah kunci kerajaan Angkasa Medika. Aku mengetikkan nomor Pak Hadi, kepala bagian keamanan di rumah sakitku. Panggilanku harus cepat, efektif, dan penuh otoritas. Aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Selamat sore, Pak Hadi. Sapaku, suaraku langsung berubah. Nada santai dan lembutku hilang, berganti menjadi suara yang tajam, lugas, dan tak terbantahkan. Ini saya. Ada masalah darurat. Pak Hadi di seberang sana terdengar kaget.
Hampir tersedak. Tentu saja, ia tahu aku sedang menghadiri acara penting keluarga. Astaga, Ibu Direktur Utama? Selamat sore. Ada apa, Bu? Apakah ada laporan dari Pak Joni? Tanyanya dengan nada panik. Lupakan laporan Pak Joni sebentar. Dengarkan saya baik-baik, kataku. Mataku menyapu sekitar, memastikan tidak ada orang yang mendengar percakapanku. Aku memberikan instruksi yang spesifik. Instruksi yang akan mengacaukan ketenangan di ballroom dalam beberapa menit ke depan. Saya ingin Anda mengirimkan 2 pesan ke seluruh departemen sekarang juga. Perintahku. Pertama, sebarkan pesan bahwa ada rapat darurat Dewan Direksi mendadak, membahas audit keuangan. Semua kepala departemen harus standby di rumah sakit dan menunggu panggilan. Tekankan bahwa ini sangat genting dan menyangkut posisi. Aku berhenti sejenak, memberi waktu Pak Hadi mencerna. Lalu, untuk pesan yang kedua, ini yang paling penting. Tolong hubungi adik ipar saya, Rian, dokter umum di bagian poli. Kirimkan pesan resmi ke ponselnya, yang isinya adalah, Anda diminta untuk menghadiri rapat darurat ini segera. Kami tidak bisa menghubungi Direktur Utama dan ini adalah perintah langsung dari jajaran Dewan. Pak Hadi terdengar bingung. Tapi, Bu, kenapa harus Pak Rian? Dan kenapa harus bilang tidak bisa menghubungi Ibu Direktur Utama? Padahal saya sedang bicara dengan Ibu. Lakukan saja, Pak Hadi. Ini bagian dari ujian mendadak. Jawabku, memberikan alasan yang sangat, Direktur Utama, sekali. Saya ingin melihat bagaimana reaksi staf saya, dan staf bawahan saya, ketika mereka berada di bawah tekanan mendadak. Gunakan telepon kantor, dan pastikan nadanya sangat formal. Setelah pesan terkirim, tolong hubungi Pak Joni, dan suruh dia bergegas. Instruksi itu bukan hanya untuk membuat Rian panik, tapi juga untuk menciptakan bukti kebutuhanku di rumah sakit itu. Aku ingin Rian menerima pesan itu saat aku sudah kembali ke ballroom, saat ibu mertua sedang dalam puncak penghinaannya. Aku ingin mereka semua melihat betapa pentingnya peran menantu yang biasa-biasa saja ini. Pak Hadi mengangguk patuh. Baik, Ibu Direktur Utama. Perintah dilaksanakan. Saya akan segera menghubungi Pak Joni juga. Bagus. Dan ingat, jangan sampai ada yang tahu bahwa saya sedang berada di acara keluarga. Tutupku. Aku menutup telepon, merasakan lonjakan adrenalin yang kuat. Aku baru saja menekan tombol pemicu. Aku kemudian kembali ke toilet, bukan untuk membersihkan diri, tapi untuk memastikan penampilanku sudah cukup mengesankan. Aku menyisir rambutku sedikit, memastikan riasanku tidak luntur. Aku tidak akan berganti pakaian. Aku ingin tampil dengan gaun yang bernoda kopi itu. Noda itu adalah kostum dramaku. Aku melihat diriku di cermin. Ada perubahan drastis. 5 menit yang lalu, aku adalah menantu yang terhina. Sekarang, aku adalah direktur utama yang siap mengambil alih situasi. Aku mematikan ponsel kerahasiaanku dan memasukkannya ke dalam tas. Aku melangkah keluar dari toilet, kembali menuju ballroom yang megah. Aku kembali ke meja keluarga. Ibu mertua, Dr. Mira, dan Rian masih duduk di sana. Aku bisa mendengar tawa ibu mertua yang keras. Dia pasti sedang menikmati kemenangan sementaranya. Aku kembali duduk di kursiku, tanpa menyapa siapapun. Aku hanya duduk, tenang, sambil sesekali melirik jam di ponselku. Hanya 5 menit lagi. Aku merasa seperti seekor harimau yang bersembunyi di semak-semak, siap menerkam. Aku membiarkan ibu mertua melanjutkan monolognya tentang betapa Mira adalah menantu yang berkelas dan berpendidikan. Aku membiarkan Rian tersenyum canggung karena bangga pada calon istrinya. Aku membiarkan Bima menatapku dengan cemas. Tepat ketika ibu mertua hendak menyodorkan hinaan baru, ponsel adik iparku, Rian, berdering keras. Itu bukan nada dering biasa, tapi nada dering khusus dari Rumah Sakit Angkasa Medika. Rian langsung panik, melihat nama yang tertera di layar. Kantor Direktur Utama. Tertulis di sana. Rian langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. Maaf, Bu, Tante, Om. Ini telepon penting dari kantor.
Ia menjauh sedikit dari meja, mengangkat telepon. Aku hanya duduk, menikmati pemandangan itu. Aku tahu, pesan darurat dari Pak Hadi sudah disampaikan. Aku tahu, sekarang Rian akan mengalami kebingungan besar, antara perintah darurat dari atasannya yang tidak ia tahu siapa, dengan kehadirannya di pesta yang sangat penting bagi keluarganya. Inilah awal dari runtuhnya keangkuhan mereka. Hanya tinggal beberapa menit lagi, menuju klimaks yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketenangan Rian hancur seketika. Suasana pesta yang mewah itu tiba-tiba diwarnai aura panik. Rian, adik iparku, berdiri agak jauh dari meja, ponsel menempel di telinganya. Ekspresi wajahnya berubah drastis dari bangga menjadi cemas, lalu menjadi takut. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar. Dia pasti sedang mendengar kabar yang sangat buruk. Ibu mertua langsung merasa ada yang tidak beres. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, berusaha menangkap isi pembicaraan Rian. Ada apa, Nak? Siapa yang telepon? Kenapa mukamu pucat begitu? Tanyanya. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu yang mendominasi. Rian menutup teleponnya dengan tergesa-gesa, lalu kembali ke meja dengan langkah yang bergegas. Ia tidak melihat ibu mertua, tidak melihat Dokter Mira, ia hanya menatap kosong ke depan. Ia terlihat seperti baru saja melihat hantu. Bu, Mira, ada masalah besar di rumah sakit. Bisik Rian, suaranya serak. Dokter Mira langsung merespons. Wajahnya ikut tegang. Masalah apa, Yan? Apa ada pasien darurat? Kalau pasien darurat, aku bisa ke sana sekarang. Mira, dengan profesionalismenya, langsung berasumsi ini adalah masalah medis. Bukan masalah medis, Mir. Ini masalah keuangan dan audit. Jawab Rian. Kepala bagian keamanan baru saja telepon. Katanya ada rapat dewan direksi mendadak malam ini. Audit dari pusat. Sangat genting dan menyangkut posisi. Semua kepala departemen diminta standby. Ibu mertua langsung memotong. Suaranya tinggi dan tajam. Apa? Kenapa mendadak sekali? Siapa yang mengadakan rapat ini? Lagi pula, itu kan urusan administrasi, Rian. Bukan urusan dokter sepertimu. Kenapa kau yang disuruh standby? Rian meremas ponselnya, menampilkan rasa gugup yang belum pernah aku lihat. Justru itu, Bu. Kepala bagian keamanan bilang, Direktur utama tidak bisa dihubungi. Jadi, aku dan beberapa dokter senior lainnya disuruh segera datang. Katanya ini perintah langsung dari jajaran dewan direksi. Mendengar nama, Direktur utama, disebut. Aku hanya duduk dengan tenang, meminum air putihku. Ibu mertua dan yang lainnya terlalu sibuk dengan kepanikan mereka sehingga mereka tidak menyadari betapa tenangnya aku di tengah badai informasi ini. Aku merasakan Bima menyentuh lututku di bawah meja, memberiku pandangan penuh makna, seolah berkata, rencanamu berhasil. Direktur utama tidak bisa dihubungi? Mana mungkin? Seru Dokter Mira. Wajahnya tampak tidak percaya. Beliau sangat disiplin. Ini pasti ada kekeliruan. Yan. Mungkin telepon dari staf yang panik. Mira mencoba merasionalisasi. Tapi ada nada ketidakpastian dalam suaranya. Dia tahu, perintah langsung dari jajaran dewan adalah hal yang serius. Rian langsung mengambil ponselnya lagi, menunjukkan sebuah pesan. Ini bukan kekeliruan, Mir. Ini pesan resmi. Lihat. Rian menunjukkan layar ponselnya kepada ibu mertua dan Mira. Aku tahu pesan itu, karena aku yang menginstruksikannya. Pesan yang dirancang untuk menciptakan ketidakpastian. Anda diminta untuk menghadiri rapat darurat ini segera. Kami tidak bisa menghubungi direktur utama dan ini adalah perintah langsung dari jajaran dewan. Wajah ibu mertua berubah jadi masam, bukan karena panik, tapi karena rencana pamerannya terganggu. Rapat macam apa ini? Di hari pernikahan adikmu. Kenapa harus sekarang? Kau tolak saja, Rian. Bilang kau sedang ada acara keluarga. Tidak bisa, Bu. Bantah Rian, kini mulai panik. Kalau aku menolak, posisiku bisa terancam. Ini menyangkut audit keuangan, Bu.
Bisa saja ada reshuffle besar-besaran. Dan aku sedang diincar untuk posisi kepala departemen. Kalau aku tidak datang sekarang, tamat riwayatku. Ibu mertua pun mulai merasa tertekan. Ia tahu betul ambisi Rian dan Dr. Mira. Ia juga tahu, jika Rian kehilangan kesempatan ini, rencananya untuk memiliki dua menantu dokter yang sukses akan gagal. Tiba-tiba, aku bangun dari kursi, memotong ketenangan mereka. Semua mata, termasuk mata ibu mertua, beralih kepadaku. Noda kopi di gaunku kini terlihat semakin jelas di bawah cahaya lampu ballroom. "Kenapa kau berdiri, Nak? Mau pulang?" tanya ibu mertua, masih dengan nada dominasi. "Tidak, Bu," jawabku, suaraku datar dan tegas. Aku menatap Rian lurus-lurus. "Aku hanya mau bilang, sebaiknya kau segera pergi, Rian. Kau sudah dengarkan? Perintah langsung dari Dewan. Tidak ada waktu untuk menolak." Rian menatapku bingung. "Tapi, Mbak, aku tidak enak meninggalkan pesta ini. Dan aku tidak yakin harus naik apa sekarang. Aku hanya bawa mobil pengantin adikku." Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh misteri. "Jangan khawatir soal kendaraan, Rian. Aku sudah punya rencana untuk itu." Ibu mertua langsung menyambar. Keheranan. "Rencana apa? Kau ini bicara apa, Nak? Kau kan hanya staf administrasi biasa. Apa hubungannya dengan rapat Dewan Direksi Rumah Sakit Angkasa Medika?" Aku mengabaikan pertanyaan ibu mertua. Aku hanya menoleh ke arah Bima, dan Bima mengangguk. Dia tahu, momen besar itu sudah di depan mata. "Aku harus pergi sekarang," kataku pada Bima. "Aku janji akan kembali sebelum pesta ini berakhir." Bima memelukku erat, berbisik di telingaku. "Hati-hati, sayang. Tunjukkan pada mereka siapa Dirut sebenarnya." Aku melepaskan pelukan Bima dan mulai berjalan menuju pintu keluar ballroom. Rian, Dr. Mira, dan ibu mertua hanya bisa menatapku dengan keheranan yang tak terhindarkan. Mereka tidak mengerti mengapa aku, si menantu biasa, terlihat begitu tenang dan berwibawa di tengah kepanikan mereka. Tepat ketika aku sampai di pintu ballroom, terdengar suara keributan kecil dari arah lobi hotel. Suara formal petugas hotel yang menyambut tamu penting. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan tegap. Dan dalam sekejap, sosok Pak Joni, asistenku, muncul di ambang pintu lobi. Dia mengenakan jas mahal, diikuti oleh dua orang petugas keamanan rumah sakit yang berpakaian rapi dan formal. Pak Joni berjalan cepat menuju ballroom yang megah itu. Dia mencari seseorang. Matanya menyapu kerumunan tamu. Saat matanya bertemu dengan mataku, dia langsung berjalan mendekatiku, dengan langkah tegap dan penuh hormat. Dia berhenti tepat di depanku, membungkuk sedikit. "Ibu Direktur Utama," katanya. Suaranya lantang dan jelas, terdengar di seluruh ballroom yang sunyi. Kata-kata, "Ibu Direktur Utama," bergema keras di seluruh ballroom, menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Seluruh keramaian pesta, musik, dan obrolan, semuanya membeku. Tamu-tamu yang sedang menyantap hidangan, yang sedang berfoto, dan yang sedang bergosip, semua menoleh ke arah sumber suara. Asistenku, Pak Joni, yang berdiri tegak di depanku, memanggilku dengan jabatan resmiku. Ibu mertua, Dr. Mira, dan Rian, mereka semua duduk kaku di meja keluarga. Wajah mereka bertiga menunjukkan spektrum kejutan yang berbeda. Ibu mertua dengan kebingungan total, Dr. Mira dengan keterkejutan yang bercampur ketidakpercayaan, dan Rian dengan wajah yang benar-benar pucat pasi karena menyadari betapa seriusnya pesan darurat yang baru ia terima. Pak Joni mengabaikan semua tatapan itu. Ia tetap berfokus padaku. Sikapnya sangat profesional dan penuh hormat. Ia bahkan tidak memedulikan noda kopi yang masih menempel di gaunku. Baginya, aku adalah direktur utama. Statusku tidak ditentukan oleh penampilan sementaraku. "Maafkan keterlambatan saya, Ibu Direktur Utama," kata Pak Joni. Ia sedikit membungkuk lagi. Mobil protokol sudah menunggu di pintu masuk. Dokumen persetujuan merger ada di dalam amplop ini. Pak Joni menyodorkan sebuah amplop coklat tebal berlogo Rumah Sakit Angkasa Medika yang terkenal.
Amplop itu tersegel rapi dan terlihat sangat penting. Aku mengambilnya dengan tenang. Berat amplop itu terasa sangat nyata di tanganku. Aku memegang kendali penuh atas situasi ini. Aku memandang Pak Joni dan mengangguk. Terima kasih, Pak Joni. Anda datang tepat waktu. Aku berbalik perlahan, menghadap meja keluarga itu lagi. Mereka semua masih menatapku, tidak bergerak. Seolah aku baru saja berubah menjadi makhluk mitologi. Mata ibu mertua berkedip cepat. Otaknya pasti sedang bekerja keras untuk memproses informasi. Apa maksudnya ini? Nah, siapa dia? Direktur utama apa? Akhirnya ibu mertua bersuara. Suaranya tercekat dan sedikit gemetar. Ia menoleh ke Bima, mencari penjelasan. Tapi Bima hanya tersenyum bangga dan mengangkat bahu. Dia asistenku, Bu. Jawabku. Suaraku kembali ke nada tenang, tapi kini dipenuhi otoritas. Dan dia benar. Aku memang harus segera pergi. Ada rapat dewan direksi yang sangat penting mengenai audit keuangan di Rumah Sakit Angkasa Medika. Rian langsung melompat dari kursinya. Kepanikan menerpanya lagi. Rumah Sakit Angkasa Medika? Tapi, Mbak, maksudmu kau tahu direktur utamanya? Apa kau kenal dia? Tanyanya. Suaranya penuh harapan bahwa aku hanyalah orang yang kebetulan kenal. Aku tersenyum. Senyum yang menghapus semua rasa pedih dari hinaan-hinaan sebelumnya. Aku melangkah ke tengah meja, memastikan ibu mertua dan Dr. Mira mendengar setiap kata-kataku. Tentu saja aku kenal. Aku bahkan bekerja sangat dekat dengan dia. Jawabku. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Ibu mertua terlihat frustrasi, sementara Dr. Mira hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, seolah dia sudah mengerti teka-teki ini. Saat itu, suara totot klakson mobil terdengar dari luar lobi, klakson yang sangat formal dan khas mobil dinas. Pak Joni segera berjalan mendekatiku lagi. Ibu, kita harus segera berangkat. Ini sudah sangat genting. Dokumen ini harus segera ditandatangani. Aku menatap ibu mertua, lalu menatap Rian, dan terakhir menatap Dr. Mira yang selama ini selalu dipuji sebagai menantu idaman karena prestasinya di rumah sakit itu. Rian, bukankah kau bilang direktur utama Rumah Sakit Angkasa Medika tidak bisa dihubungi? Tanyaku, nadaku sangat dingin. Rian mengangguk. Masih pucat. Iya, Mbak. Aku baru saja mendapat pesan darurat itu. Aku mengangkat amplop berlogo Rumah Sakit Angkasa Medika itu tinggi-tinggi, menunjukkan ke semua orang. Lalu, aku menatap ibu mertua, yang kini matanya dipenuhi ketakutan. Tepat sekali. Mereka tidak bisa menghubungi direktur utama. Kataku, suaraku sedikit meninggi. Aku menunjuk diriku sendiri. Dengan noda kopi masih terlihat jelas di bahuku. Karena inilah direktur utamanya, Bu. Reaksi mereka semua tak ternilai harganya. Ibu mertua terperanjat, mundur sedikit dari kursinya, seolah baru saja melihat hantu yang keluar dari tubuhku. Dr. Mira, yang selalu anggun, langsung menjatuhkan cangkir tehnya. Suaranya pecah di lantai marmer. Rian, adik iparku yang dokter itu, hanya bisa menatapku dengan mata melotot. Otaknya seolah berhenti bekerja. Inilah pengungkapan agung yang telah kurencanakan dengan sempurna. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu berdebat. Aku hanya perlu menunjukkan dokumen, mobil protokol, dan asistenku yang memanggilku dengan gelar yang benar. Permisi semuanya, kataku, kini berbicara kepada seluruh ballroom, bukan hanya meja keluarga. Aku harus segera menjalankan tugas. Rumah sakit itu butuh aku. Aku mengambil langkah tegas menuju pintu keluar, diikuti oleh Pak Joni dan dua petugas keamanan. Saat aku berjalan, aku menoleh kembali ke arah ibu mertua. Dan Bu, kataku, menghentikan langkahku sebentar. Mengenai noda kopi ini, tenang saja. Direktur utama bisa membeli 10 gaun baru besok. Aku hanya berharap, di masa depan, ibu bisa lebih berhati-hati saat menuangkan kopi ke atasan anakmu sendiri. Aku meninggalkan ballroom yang kini diselimuti keheningan absolut. Saat aku keluar, aku melihat mobil mewah dinas Rumah Sakit Angkasa Medika sudah menunggu di lobi. Aku masuk ke mobil itu,
Gaunku yang bernoda kopi menjadi saksi bisu kejadian dramatis yang baru saja terjadi. Aku tidak lagi merasakan perih, hanya kepuasan yang dingin. Di mobil itu, aku membiarkan diriku tersenyum. Senyum kemenangan yang elegan. Aku hanya perlu waktu 30 menit. Aku tahu aku tidak bisa pergi terlalu lama. Pesta pernikahan adik ipar masih berlangsung, dan aku harus kembali untuk memastikan pesanku tersampaikan dengan jelas. Di dalam mobil dinas yang mewah, aku memberi instruksi singkat kepada Pak Joni untuk menyelesaikan semua hal mendesak sehubungan dengan rapat darurat itu. Sebagian besar rapat itu adalah alibiku, tapi dokumen yang kubawa adalah nyata. Pak Joni mengangguk paham. Ibu Direktur Utama sudah memberikan kejutan yang luar biasa, katanya sambil tersenyum. Saya rasa semua orang di ballroom itu akan membicarakan ini selama berbulan-bulan. Biar saja, Pak Joni. Itu memang tujuanku. Jawabku. Aku tidak mengubah gaun. Aku membiarkan noda kopi itu tetap ada, sebagai bukti visual dari penghinaan yang kuterima. Aku hanya meminta salah satu petugas keamanan untuk memberiku sapu tangan bersih, untuk mengelap sedikit sisa kopi yang masih basah. Setelah urusan selesai, aku kembali ke lobi hotel. Pak Joni mengantarku sampai ke pintu masuk ballroom, memastikan aku kembali dengan grand entrance yang sama mengesankannya saat aku pergi. Saat aku melangkah masuk, suasana ballroom kembali hening. Kali ini, keheningan itu jauh lebih dalam, jauh lebih tegang. Semua mata tertuju padaku, bukan karena gaunku yang indah, tapi karena noda di gaunku dan aura kekuasaan yang kini mengelilingiku. Aku berjalan tegas menuju meja keluarga. Ibu mertua, Rian, dan Dr. Mira masih berada di sana. Tapi posisi duduk mereka sudah tidak kaku lagi. Mereka terlihat seperti orang yang baru saja tersambar petir. Wajah ibu mertua pucat pasi, tatapannya kosong. Aku berdiri tepat di depan meja mereka. Aku menatap ibu mertua lurus-lurus. Bima, suamiku, berdiri di sampingku. Tangannya diletakkan di punggungku, memberiku dukungan penuh. Kenapa kau kembali? Kau seharusnya berada di rapat dewan direksi. Tanya ibu mertua, suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Nada dominannya lenyap, digantikan rasa takut yang nyata. Aku tersenyum kecil. Rapat dewan direksi itu bisa menunggu, Bu. Aku hanya perlu memastikan dokumennya sudah ditandatangani. Tapi ada satu rapat lagi yang harus kita selesaikan di sini, Bu. Rapat keluarga. Aku menarik kursi, dan duduk dengan tenang. Aku melihat Dr. Mira. Wanita cerdas yang selalu dibanggakan ibu mertua itu kini menunduk. Tidak berani menatap mataku. Begitu juga Rian, adik iparku. Aku ingin kalian semua tahu, mengapa aku melakukan ini. Kataku, suaraku rendah dan jelas. Selama 5 tahun, aku diam. Aku menerima semua sindiran, semua perbandingan, dan semua hinaan yang ibu berikan padaku. Aku dibilang menantu yang biasa-biasa saja. Aku dibilang hanya bekerja di administrasi yang gajinya cukup untuk jajan. Aku mengambil amplop berlogo Rumah Sakit Angkasa Medika yang ada di meja dan menunjuknya. Rumah Sakit Angkasa Medika itu, tempat Rian dan Mira bekerja, tempat ibu ingin Mira menjadi kepala departemen, adalah rumah sakit yang aku pimpin. Ibu mertua langsung tersentak, tubuhnya bergetar. Tidak mungkin. Kau berbohong. Kau tidak punya gelar dokter. Kau hanya lulusan ekonomi. Serunya, berusaha mencari pegangan pada kebohongan lamaku. Betul, Bu. Aku lulusan ekonomi. Jawabku dengan tenang. Tapi rumah sakit itu bukan dipimpin oleh dokter. Ia dipimpin oleh manajer yang mengerti strategi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Itu tugasku. Aku tidak menyentuh pasien, tapi aku memastikan gaji Rian dan Mira, dan seluruh staf di sana, dibayar tepat waktu. Aku menoleh ke arah Rian. Rian, kau tahu betapa ketatnya aturan rumah sakit kita. Kau tahu betapa sulitnya mendapatkan posisi strategis di sana. Semua itu di bawah persetujuanku. Dan Dr. Mira, dia adalah dokter yang hebat, tapi dia juga salah satu karyawan yang bekerja di bawah kendaliku.
Wajah Dokter Mira memerah karena malu dan terkejut. Dia mungkin baru menyadari, semua pujian dan janji-janji masa depannya bergantung pada kebaikan hati orang yang baru saja dihina dan disiram kopi panas. Aku punya kekuasaan penuh atas gaji dan posisi strategis di sana, kataku, tanpa ada nada sombong, hanya fakta. Aku bisa saja mempromosikan Rian dan Mira, tapi aku bisa juga memindahkan mereka ke daerah terpencil. Itu semua ada di tanganku. Keheningan kembali melanda, penuh dengan penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Aku membiarkan kata-kataku meresap. Bima mengusap punggungku, memberiku sinyal bahwa aku sudah cukup. Tiba-tiba, ibu mertua menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya terdengar tulus, bukan lagi akting. Aku minta maaf. Nah, aku salah. Aku sombong. Aku tidak tahu. Maafkan ibu. Nak. Jangan lakukan apa-apa pada Rian dan Mira. Jangan ambil posisi mereka. Pintanya, kini memohon. Rian dan Dokter Mira juga langsung berdiri, menghampiriku dengan cemas. Mbak, kami minta maaf. Kami tidak tahu. Kami janji tidak akan memandangmu rendah lagi, kata Rian, benar-benar takut kehilangan pekerjaannya. Aku menatap mereka bertiga, kemudian aku tersenyum, senyum yang kini tulus, tanpa kepahitan. Kalian tidak perlu memohon, Bu. Kalian tidak perlu takut. Aku tidak akan memecat Rian. Aku juga tidak akan mengambil posisi Mira. Aku melakukan pengungkapan ini bukan untuk membalas dendam karir, kataku. Suaraku kini kembali ke nada yang lebih lembut. Aku melakukannya untuk membalas dendam martabat. Aku ingin kalian tahu bahwa nilai seseorang tidak diukur dari jabatan atau gaji di kartu nama. Aku menunjuk noda kopi di gaunku. Ibu menyiramku dengan kopi 2 kali hari ini, dan mengatakan aku biasa-biasa saja dan memalukan. Tapi yang memalukan bukanlah gaun yang ternoda, Bu. Yang memalukan adalah ketika hati dipenuhi kesombongan dan meremehkan orang lain. Aku mengambil cangkir air putihku dan meminumnya hingga habis. Aku telah menyelesaikan misiku. Aku telah memenangkan perang martabat ini dengan keanggunan seorang direktur utama. Seluruh meja keluarga menatapku. Mereka tidak lagi melihat menantu yang biasa-biasa saja, tapi sosok otoritas yang tadi mereka hina. Air mata ibu mertua masih mengalir, basah oleh penyesalan yang mendalam. Rian dan Dokter Mira berdiri membungkuk di depanku, mengakui kekalahan mereka di panggung drama keluarga. Mereka bukan lagi dokter yang percaya diri, melainkan karyawan yang ketakutan di depan atasannya. Aku mengambil napas dalam. Aroma kopi dan parfum mewah hotel berpadu menjadi bau kemenangan. Aku tahu, setelah pengungkapan ini, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Tapi paling tidak, aku telah mendapatkan kembali martabatku, yang jauh lebih berharga daripada perdamaian palsu yang selama ini kami pertahankan. Duduklah, Bu. Duduklah, Rian, Mira. Pintaku, nadaku kini lebih lembut, tapi tetap mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Mereka semua mematuhiku tanpa ragu. Bahkan Dokter Mira, yang tadi hanya duduk tegak dengan body language superior, kini duduk di ujung kursinya, cemas. Aku menoleh ke arah suamiku. Bima. Dia tersenyum, senyum yang mengatakan, kau melakukannya, sayang. Kau menang. Aku membalas senyumnya. Itu adalah energi yang kubutuhkan untuk menutup tirai drama ini dengan indah. Aku ingin kalian semua mengerti satu hal, kataku, menatap wajah ibu mertua yang kini penuh kerutan penyesalan. Aku merahasiakan posisiku sebagai direktur utama di Rumah Sakit Angkasa Medika bukan karena aku malu. Justru sebaliknya. Aku merahasiakannya karena aku ingin melihat, apakah martabatku sebagai seorang istri dan menantu akan dihargai tanpa harus menggunakan jabatan tinggi? Apakah ibu akan menyayangiku, tanpa memandang berapa gajiku di rekening? Aku berhenti sejenak. Kata-kata itu menembus jantung mereka. Dan hari ini, aku mendapatkan jawabannya. Ternyata, selama ini, ibu hanya melihat jabatan, gelar, dan uang. Ketika ibu melihat Mira, ibu melihat seorang dokter spesialis anak yang akan membawa nama baik keluarga. Ketika ibu melihatku,
Ibu hanya melihat seorang menantu yang biasa-biasa saja, yang bajunya bisa saja diguyur kopi panas 2 kali di depan umum. Maafkan ibu. Nak, ibu terlalu silau dengan gelar. Bisik ibu mertua, suaranya parau. Ibu janji, ibu tidak akan lagi membandingkan siapapun. Tolong, jangan sakiti Rian dan Mira. Mereka tidak tahu apa-apa. Aku menghela napas. Permintaan maaf itu tulus. Tapi konsekuensi dari perbuatan tidak hanya diselesaikan dengan kata maaf. Aku tidak akan menyakiti Rian dan Mira, Bu. Aku bukan orang yang seperti itu. Etika kerjaku jauh lebih tinggi dari dendam pribadi. Jawabku. Rian dan Mira akan tetap bekerja di rumah sakit. Tapi ada beberapa hal yang harus mereka pelajari, Bu. Yaitu kerendahan hati. Aku menatap Rian dan Dr. Mira secara bergantian. Rian. Mira, aku bangga dengan pencapaian kalian sebagai dokter. Tapi kalian harus tahu, jabatan dan koneksi itu rapuh. Yang membuat kalian bertahan lama di dunia profesional adalah karakter kalian. Hari ini, kalian melihatku dihina. Aku harap, mulai hari ini, kalian akan menghormati setiap orang, dari petugas kebersihan sampai direktur utama. Karena kalian tidak pernah tahu, siapa orang yang kalian hadapi. Dokter Mira mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Kami mengerti, Bu Direktur Utama. Kami akan mengingat ini. Panggil aku Mbak saja, Mira. Potongku, memberinya sedikit kelonggaran. Aku tidak ingin membuat jarak yang tidak perlu. Aku hanya ingin memastikan ia menghormatiku sebagai atasan dan sebagai keluarga. Di rumah sakit, aku Direktur Utama. Di sini, aku adalah kakak iparmu. Aku menoleh kembali ke ibu mertua, menyelesaikan closing statementku. Bu, aku ingin ibu tahu, aku sudah lama menjadi direktur utama. Aku sudah lama mampu membeli rumah sakit itu sendiri kalau aku mau. Tapi aku tetap memilih tinggal di rumah yang sederhana bersama Bima, dan memilih untuk menyembunyikan identitasku. Mengapa? Karena aku ingin cinta yang tulus dari keluarga, bukan rasa hormat yang dipaksakan oleh uang. Aku menunjuk noda kopi di gaunku untuk terakhir kalinya. Noda kopi ini akan hilang, Bu. Tapi luka di hati karena kata-kata merendahkan akan lebih sulit hilang. Aku harap, ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya ibu meremehkan menantu ibu, atau meremehkan siapapun yang ibu anggap biasa-biasa saja. Aku membiarkan keheningan itu terjadi selama beberapa saat, memberi ruang bagi mereka untuk introspeksi. Bima kemudian memegang tanganku erat, memberiku kekuatan. Ia tahu, momen ini adalah penyembuhan besar bagi hubungan kami. Momen humor kecil penutup. Tiba-tiba, salah satu teman sosialita ibu mertua memberanikan diri mendekat. Astaga, ternyata kau direktur utama Angkasa Medika, ya? Kenapa tidak bilang? Kenapa pakai baju batik sederhana begini? Tanyanya. Suaranya penuh rasa ingin tahu yang besar. Aku tersenyum menjawab. Saya memang suka batik, Tante. Dan saya tidak perlu berlian besar atau gaun haute couture untuk membuktikan jabatan saya. Jabatan saya sudah terbukti di rekening bank dan di meja dewan direksi. Ibu mertua langsung menyambar temannya. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita tinggalkan mereka, katanya, menarik temannya menjauh. Ia tidak lagi pamer, melainkan melarikan diri dari sorotan. Aku kemudian berdiri dan menarik Bima. Kami meninggalkan meja itu, dengan Rian dan Dr. Mira yang memberikan penghormatan terakhir dengan membungkuk. Kami berjalan keluar dari ballroom. Saat kami berada di lobi, Bima memelukku erat, kali ini dengan rasa hormat dan bangga yang tak terhingga. Kau adalah direktur utama yang paling hebat di dunia, sayang, bisiknya. Aku bangga padamu. Kau mengajarkan pelajaran yang sangat berharga hari ini. Terima kasih, Mas. Jawabku. Tapi setelah ini, aku butuh baju baru. Gaun ini harus pensiun. Aku mau membeli gaun yang lebih mahal dari harga kopi yang tadi ibu tumpahkan. Kami tertawa bersama. Di luar hotel, udara malam terasa lebih dingin, tapi hatiku hangat. Aku melihat ke belakang, ke arah ballroom yang berkilauan. Pesta masih berlangsung,
Tapi aku tahu, di dalam sana, pembicaraan sudah bergeser dari pengantin baru menjadi menantu yang biasa-biasa saja ternyata direktur utama. Aku tidak memerlukan pujian atau pengakuan dari ibu mertua lagi. Aku telah mendapatkan hal yang lebih penting. Ia telah melihat siapa aku sesungguhnya, di balik gaun sederhana dan di balik label menantu biasa. Aku telah membuktikan bahwa martabat tidak bisa disiram kopi, dan karma akan datang dengan mobil mewah direktur utama. Kisahku adalah kisah tentang kesabaran, nilai diri, dan payoff yang tepat. Aku memilih untuk menunggu, menahan hinaan, hanya untuk memberikan kejutan yang paling efektif. Aku telah membuktikan bahwa kekuasaan sejati ada pada ketenangan, bukan pada teriakan. Dan bahwa menantu yang paling diam bisa jadi adalah orang yang paling berkuasa di antara mereka semua.